Simbol nasional atau kelelawar mistis, bangunan Istana Garuda di IKN banjir kritikan. Bangunan burung Garuda di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara telah selesai dibangun dan sudah terlihat bentuk kepakan sayapnya. Pemasangan bilah Garuda yang memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya itu kini sudah terlihat dengan jelas. Sayangnya beberapa warganet menilai bangunan gedung yang diberi nama Istana Garuda itu justru negatif. Ada warganet yang menyebut bahwa bangunan tersebut beraura mistis dan seram. Ada pula yang menyebutnya bak kelelawar, bukan lambang negara kita, yakni burung Garuda. Sorry to say kok auranya mistis ya, kayak kerajaan siluman kelelawar, ujar warganet. Terlalu maksa burung Garudanya, nggak enak dilihat, ujar warganet lainnya. Seperti diketahui sebelumnya, pemasangan bilah Garuda di kantor presiden di IKN sudah menjadi tahap akhir atau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bung Alfian. Siap, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa bersyuting kembali di sela-sela kesibukan Bung Alfian. Mudah-mudahan sedikit banyak dibacaan berita menjadikan referensi lah orang-orang untuk bersikap dan bertindak, Bung Alfian. Nah, salah satu yang sebetulnya sudah agak berlalu Bung Alfian, itu tentang Jokowi membawa artis-artis Bung Alfian ke IKN. Nah, ini jadi banyak tanda tanya nih Bung Alfian. Kalau pakai logika normal, kan dengan mengajak artis berarti kan bahasa gampangnya mengendorse IKN nih Bung Alfian. Yeah. Nah, dengan mengendorse IKN, apakah mungkin fans-fans artis itu akan invest di IKN? Kan nggak mungkin kalau menurut saya. Nah, tapi apa yang ingin Bung Alfian baca atau yang Bung Alfian pahami, kenapa Jokowi sampai membawa artis-artis Bung Alfian untuk menjadi sales IKN, untuk menjadi buzzer IKN, untuk menjadi promosi IKN? Ini kan menurut saya tidak masuk akal. Gimana Bung Alfian? Ya, sebenarnya IKN sendiri kan harusnya mendapatkan penolakan yang keras dari DPR RI secara kelembagaan. Yang kita dengarkan hanya bahwa DPR itu akan melantik presiden di kantor DPR RI yang sekarang, itu satu. Yep. Yang awalnya pengurus-pengurus atau warga atau anggota DPR RI itu tidak mau berkantor di sana. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, kembali kepada persoalan mendatangkan artis, relevansinya apa? Terus terang saja IKN merupakan sebuah kelembagaan yang dibangun dengan bentuk ambisi untuk legacy, agar saudara Jokowi itu kalau nanti udah pensiun dia bisa cerita sama cucu-cucunya di tepi-tepi sawah atau di lubang gorong-gorong, dia akan bilang dulu Eyang Akung pernah bikin IKN. Nah, ikatan, apalagi kemarin dia menggunakan jas yang tulisannya Nusantara gitu. Orang kan nanya Indonesianya mana kan gitu. Ya kan? Lagi-lagi kedatangan artis ke IKN itu tidak menyurutkan orang semakin antipati, semakin tidak ingin, semakin emoh, dan mungkin jurus kedepannya adalah talak 3 untuk IKN. Kita lebih asik, lebih penting, lebih prioritas untuk menjaga kedaulatan NKRI dari kemungkinan-kemungkinannya dan juga memberikan kepastian hukum untuk negara kita dan kesejahteraan masyarakat dengan nanti akan dikasih makan siang yang fluktuasi harganya berganti-ganti. Ya, Bung Alfian, kan kalau diberitakan Sindo News itu, Jokowi ajak artis, influencer, hingga relawan ke IKN. Dinilai pemborosan uang negara. Jadi Bung Alfian, salah satu yang dilakukan Jokowi bersama artis-artis itu adalah mencoba jalan tol, nggak tahu itu jalan tol menuju IKN apa bagaimana, pokoknya jalan tol baru katanya. Nah, itu menggunakan motor. Nah, yang disoroti oleh netizen adalah itu semua motornya Bung Alfian rata-rata plat B. Berarti kan diduga dibawa pakai pesawat dong. Nggak mungkin kan dia motoran sampai Kalimantan terus dipakai di sana. Nah, ini bener-bener nih Bung Alfian. Kalau Jokowi ke sana pakai duit sendiri, ya nggak masalah gitu. Tapi ini kalau pakai duit kita nih, pakai duit negara, ini lucu banget Bung Alfian. Dia hanya untuk biar IKN laku, bawa artis, bawa motor, bawa mereka kan nggak mungkin Bung Alfian, artis itu nggak dibayar, nggak mungkin. Sangat tidak masuk akal, karena semua artis-artis yang influence atau yang mempromosikan IKN, rata-rata akun komentarnya dibatasi, Bung Alfian. Takut dibully, karena kan
bagaimanapun yang Bu Alfian sampaikan, masyarakat sudah pada tahap kesadaran bahwa IKN itu bukan prioritas. Nah jadi saya kok sangat menduga Bu Alfian, IKN ini benar-benar tidak laku karena pasca artis-artis, influencer ke sana, saya lihat belum ada Bu Alfian investor yang masuk. Apakah ini siasat Jokowi menutupi rasa malu Bu Alfian? Karena sampai sekarang IKN nggak dilirik tuh, gimana Bu Alfian? Ya, yang jelas Sindo News telah menyampaikan satu pernyataan yang sangat relevan sebagai salah satu kelembagaan jurnalistik ya. Adanya pemborosan, dicoba uji cobanya tol baru dengan menggunakan motor dengan plat B, dan akun artis yang juga nggak cukup pede untuk membuktikan, mesti kan dia harus membuka luas-luas. Betul. Untuk dia bisa membuktikan bahwa dia berhasil memikat banyak masyarakat, minimal memperluas dan memperbanyak simpatik. Nah soal investor itu sebenarnya Bung Kameramen, kalau mau dibalik-balikin, kita paham betul banyak kedutaan besar yang baru dibangun dengan angka ratusan M di Jakarta. Dan pertanyaan sekarang, gedung kedutaan besar mana yang sudah ada di IKN? Ketika dia dipaksakan menjadi ibu kota negara, berarti kan perwakilan negara itu juga harus ada di sana, dan itu belum ada sama sekali. Alih-alih gitu-gituan yang prinsip saja seperti masjid saja, semua orang juga bertanya-tanya, kalau tiba waktu sholat, orang ingin sholat dalam jumlah yang banyak, di masjid mana yang ada di lingkar IKN? Jadi IKN ini tempat, bahkan beberapa pendapat dari para ahli-ahli arsitek ya, itu menyatakan bahwa kantor presiden hari itu mirip dengan kantor kelurahan. Jadi artinya gedungnya kecil, fasilitasnya, airnya nggak jelas, penerangan listriknya juga tidak utuh dalam konteks pemenuhan jumlah watt penerangannya. Jadi yang jelas dari saya, kedatangan artis ke IKN itu ya jadi rekreasi dan menambah pundi-pundi mereka, buat mereka tetap dapat honor, mereka bisa foto-foto bareng dengan ada foto bersama dengan presiden yang masih menjabat. Jadi yang jelas artis ke IKN membuat kita semakin tahu bahwa yang datang ke IKN bukan orang-orang yang isi otaknya, bukan orang-orang yang isi misi kenegaraannya, bukan orang yang punya misi rohaninya, orang yang punya misi yang berhubungan dengan dinamika kehidupan manusia, yang sentral kenegaraannya berada di ibu kota negara, dan ibu kota negara saya berada di Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Ibu kota Nusantara tidak dikenal dalam nomenklatur tata negara Indonesia. Ibu kota negara Indonesia ada di Jakarta, dan no way untuk IKN, dan IKN wajib untuk dihentikan dan kemudian dibekukan dan dicabut, serta diganti jadi kebun binatang atau diganti jadi pusat-pusat kegiatan lainnya. Iya, Bu Alfian, ya urusan nanti nggak jadi, mau dijadiin apaan, pasti orang Indonesia itu pasti ada idenya Bu Alfian. Tinggal tanyain aja ke anak muda, ya jangan tender-tenderan lagi aja. Nah Bu Alfian, kan kita juga sama tahu DPR nggak mau Bu Alfian dipindah ke IKN. Kemudian Jokowi juga kemarin sampaikan tidak nyenyak tidur di IKN. Nah ini tidak nyenyak kan dibela sama Pak Basuki, katanya mungkin karena pertama kali nginep di IKN, dan kedua AC-nya kurang dingin. Nggak mungkin Bu Alfian, orang yang nyiapin kamar buat presiden AC-nya nggak dingin tuh nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi mungkin dia lagi tidur, kebayang Bu Alfian dosa-dosanya, kebayang di sini tanahnya banyak, ngerampok tanah rakyat, membabat hutan. Kan kalau kita ngeliat Greenpeace, bagaimana hutan-hutan di Kalimantan tuh habis dan babak belur. Nah Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu kan, Allah mungkin ngasih pertolongan, mungkin ada bencana alam yang ngegulung IKN, kan kita nggak tahu. Kita berdoanya mungkin pun digulung IKN nggak ada korban jiwa lah, minimal rata aja dengan tanah. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk artis-artis, untuk intelektual? Jangan maulah hanya untuk jadi tameng seolah-olah IKN itu berjalan. Nah kemudian apa pesan Bu Alfian untuk masyarakat, untuk ulama, agar memegang teguh ibu kota kita tetap Jakarta? Untuk closingnya bagaimana dari orang orang Betawi asal Sumatera Barat? Silakan. Yang pertama, pemirsa, kita memang tersenyum simpul dengan Bung Kameramen. Bung Kameramen lebih berfungsi sebagai pembanding materi, sebagai penganalisa materi ketimbang sebagai fotografer dan peliput. Tidak apa-apa, itu sebuah kemajuan di era digital. Yang kedua, untuk urusan IKN rasanya sudah cukup, dan
Pak Prabowo juga mengisyaratkan dia tidak terlalu berminat untuk melanjutkan IKN, dan itu direspon secara luas di mana-mana. Yang kedua, bagi para ulama dan para tokoh-tokoh masyarakat, kita punya agenda, yaitu pada tanggal 27 November 2024, tepatnya hari Rabu, mari semua kita mengkondisikan di 515 prosesi pilkada untuk mengarahkan pemilihan kepada pasangan calon yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang sayang pada rakyatnya, tidak berpihak pada oligarki, bukan dominan dinasti, dan itu membutuhkan kerja-kerja perjuangan politik. Saya mendukung IKN segera dibatalkan, dan saya mendukung calon-calon gubernur, wali kota, dan bupati yang sayang pada rakyatnya dan siap membela keutuhan NKRI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.